Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ceramah tarwih pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Ehsan. Demikian penyampaian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wal tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Pak Ustadz kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda-tanda orang yang kekenyangan bisa dilihat dari caranya menjawab salam. Madodong. Masih mending kalau madodong, mungkin sebagian juga ada yang tidak menjawab karena kekenyangan. 3 porsi es cendol, 3 porsi nasi campur, 4 gelas marjan, gimana gak kekenyangan? Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 tipe salam. Ada salam yang wajib dijawab, ada salam yang tidak boleh dijawab, dan ada salam yang tidak pernah kita harapkan jawabannya. Salam yang wajib dijawab seperti salam yang barusan saya sebutkan. Salam yang tidak boleh dijawab, salam sholat saat tahiyatul akhir. Jadi kalau di sampingnya bilang Assalamualaikum, jangan juga dijawab Waalaikumsalam. Betul Pak ya? Dan salam yang tidak pernah kita harapkan jawabannya, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pernah mengharapkan jawabannya Pak? Kecuali lagi uji nyali. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrus siyam, syahrul mubarak, syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan banyak nikmat yang lainnya yang tak bisa kita hitung satu persatu. Bahkan sering sekali ada nikmat yang menurut kita sepele, padahal itu luar biasa. Salah satunya nikmat detak jantung, nikmat nafas. Ada yang hadir pada malam hari ini jantungnya sudah tidak berdetak? Enggak ada. Hal kecil yang kadang-kadang kita lupakan, lalaikan, padahal sesungguhnya itu adalah nikmat yang luar biasa. Bersolawat kita kepada junjungan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memperjuangkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia sehingga kita dapat membedakan yang hak dan yang batil. Nabi yang rela meneteskan keringatnya, Nabi yang rela meneteskan air matanya, bahkan rela meneteskan darahnya untuk kepentingan umatnya. Maka sepantasnya kita membalas kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak. Kira-kira salah satu bentuk balasan kita, balasan rasa kasih sayang Rasulullah, kira-kira kita harus membalasnya dengan memperbanyak apa, Pak, Bu? Memperbanyak sholawat. Salatullah, salamullah ala taha
Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Semua Pak, Bu. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi hayati Pak Bu. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah menunggu kita di ujung sirat, menunggu umatnya yang rajin bersolawat. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Apa salah satu keberkahan di bulan suci Ramadan? Salah satunya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira kalau 1000 bulan berapa tahun Pak? Bu? 1000 bulan berapa tahun kira-kira? Kebetulan saya siapkan hadiah ini. Yang bisa jawab silahkan ke depan. Dalam waktu 10 detik yang enggak menjawab, batal hadiahnya. Khairum min alfi syahrin. Terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu salah satu keberkahan di bulan suci Ramadan. Ada yang bisa jawab 1000 bulan itu berapa tahun? Berapa Pak? Yang jelas tadi 83, yang mana Pak? Yang jawab 83 tadi? Oh, Pak Ridwan. Monggo Pak Ridwan. Kita berbagi keberkahan pada malam hari ini. Jangan lihat nilainya, tapi lihat keberkahannya. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan Pak Ridwan. Silakan. Ternyata ada Pak Ridwan. Jamaah Masjid Asy-Syuhada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat dan hikmah puasa ada beberapa poin yang bisa kita uraikan. Pertama, puasa dapat membentuk dan meningkatkan ketakwaan kita. Sehingga pada surah Al-Baqarah yang hampir setiap hari kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hampir setiap hari kita dengar ayat ini, baik yang puasa bahkan yang tidak puasa pun menghafal surah ini. Surah Al-Baqarah ayat 183, di situ ada di penghujung ayatnya sebagai tujuan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Takwa, takut kepada Allah, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sehingga puasa ini bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi ada hakikat dan hikmah yang luar biasa yang terkandung di dalam bulan puasa ini. Dan visi utamanya la'allakum tattaqun,
agar menjadi orang yang bertakwa. Poin yang kedua, akan membentuk diri kita sebagai orang yang berpuasa dengan ikhlas, memperbaiki hubungan horizontal dan hubungan vertikal kita. Hablum minallah wa hablum minan nas. Memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Apa resepnya memperbaiki hubungan dengan Allah? Nggak usah banyak-banyak resepnya. Satu resep, yaitu sholat. Jadikan sholat itu sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadikan sebagai alat berkomunikasi kepada Allah. Cukup dengan sholat. Sholat dapat memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kita dan dapat memperbaiki hubungan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memperbaiki hubungan sesama manusia. Hablu minan nas. Rumusnya, ingat dua hal dan lupakan dua hal. Ingat kebaikan diri, ingat kebaikan orang lain terhadap dirimu, dan ingat keburukanmu terhadap orang lain. Lupakan dua hal, lupakan kebaikanmu terhadap orang lain, dan lupakan keburukanmu terhadap lupakan keburukan orang lain terhadap dirimu. Itu singkat rumusnya memperbaiki hablum minan nas, memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Kalau di bahasa Portugiskan kira-kira bahasanya begini. Engerangi dua fassalem, alupatoi dua fassalem. Engerangi papede cenna taulai ngelorialemu, engeratoi papejamu lautori lainnya. Allupai dua fassalem, allupai papejana tolai ngelorialemu, allupatoi papedecemu lautori lainnya. Poin yang ketiga, puasa banyak sekali hikmat dan hakikatnya. Yang ketiga adalah dapat membentuk atau memperbaiki kesehatan bagi umat yang menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas. Kita ambil perumpamaan kalau kita kaitkan dengan kesehatan. Salah satu ahli medis mengatakan, makanlah engkau sampai engkau sakit, dan berpuasalah engkau sampai engkau sehat. Artinya terkandung makna yang luar biasa tentang kesehatan, terkandung makna yang luar biasa tentang kesehatan bagi orang yang berpuasa. Kita ambil perumpamaan. Mohon maaf Pak ya, saya keringatan, kebetulan lagi nggak fit, tapi insya Allah suaranya tetap merdu. Kita ambil perumpamaan seperti ini. Selang atau pipa yang 11 bulan dialirkan oleh air mengalir di selang itu selama 11 bulan, kira-kira berlumut atau tidak? Berlumut. Kemudian kita istirahatkan selama 1 bulan, maka pipa dan selang itu, lumut yang ada di dalam pipa dan selang itu akan mengering. Dan setelah dia mengering dan kita siram lagi dengan berbuka puasa, maka insya Allah kotoran-kotoran itu akan keluar. Kira-kira perumpamaan seperti itu kalau kita ambil dari sisi kesehatannya. Makanya sebelum puasa, kadang ada yang memesankan kepada kita, sebelum memasuki bulan puasa, siapkanlah fisikmu, siapkanlah kesehatanmu, dan siapkanlah materimu atau non materimu. Kalau secara fisik mungkin rata-rata sudah siap, karena saya pernah ngisi kajian di Kilo 5. Ada salah satu jamaah majelis taklim yang bertanya, gampang Ustaz, secara fisik itu gampang, saya sudah siap untuk memasuki bulan suci Ramadan, tapi yang susah itu mempersiapkan materi.
Materi memang perlu dipersiapkan karena ada namanya buka puasa, ada namanya sahur yang membutuhkan biaya. Sehingga saya kasih solusi seperti ini, Pak. Sesuai dengan kitab Akhlaqul Yaumiddin mengatakan bahwa ada 4 perbuatan yang dapat menolak rezeki 40 hari 40 malam. Saya jelaskan kepada jamaahnya ini. Apa itu? Yang pertama, bersandar di daun pintu. Dapat menolak rezeki 40 hari 40 malam. Kalau kita baca dalam kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dikenal sebagai Hadratus Syekh karena dia hafal Kutubus Sittah, kurang lebih 600.000 hadis. Jadi dia bisa membedakan yang mana yang sahih dan yang mana yang lemah. Yang kedua, membuka jendela setelah sholat asar dapat menolak rezeki 40 hari 40 malam. Kemudian yang ketiga, menggunakan pakaian yang sementara kita pakai untuk ngelap sesuatu dapat menolak rezeki 40 hari 40 malam. Megan anakan na ibu-ibu na koman nasui. Kalau ibu-ibunya lagi masak, sering sekali menggunakan dasternya untuk ngelap gelas, ngelap piring. Hati-hati Bu ya. Dan yang terakhir, menyimpan jemuran sampai bermalam di luar rumah. Dalam kitab Kiana, di situ disebutkan jangan menggunakan pakaian itu sebelum dicuci kembali karena jin sudah bermalam di situ dan itu menjadi salah satu sumber penyakit. Saya rasa demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allah memberkahi pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.